pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada konflik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Kalau Presiden memihak, ada rekomendasi memihak, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden memihak, Ya saya mau tanya, memihak enggak? Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Ada kemenangan di kubu anak beliau dalam satu putaran. Dia sedang berkampanye, seseorang di samping seseorang menunjukkan perintah secara struktural kepada bawahannya. Disinilah potensi ruang-ruang kecurangan, penyimpangan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik sesaat, terutama anak presiden dan menterinya. Itu hancur betul dibuat Presiden Jokowi. Tidak ada adab berpolitik. Gibran Raka Buming Raka juga tidak terbukti menambah elektabilitas Prabowo. Joko Widodo juga tidak terbukti menambah kekuatan Prabowo Subianto. Dukungan Presiden Joko Widodo seharusnya elektabilitas Prabowo itu bisa menyentuh sampai 70%. Tapi faktanya kan tidak. Sudah dalam cakupan yang cukup maksimum. Terjadi pergeseran akan mungkin, tetapi faktanya Prabowo Subianto sudah dalam situasi yang cukup stagnan. Propaganda satu putaran itu situasi yang cukup sulit sekali. Kenapa harus memaksakan diri satu putaran? Jangan melihat demokrasi pemilu sebagai pertarungan hidup mati. selama ini mungkin terlalu optimis ya, secara optimis menangkap asal-muasalnya itu ada problem semacam melindungi dari kemungkinan bahwa dianggap itu sesuatu yang salah gitu ya. Statement itu saya kira memang berpotensi untuk membuat orang ragu-ragu. Putaran kedua menjadi malapetaka baru bagi kurang lebih 02. Diinterpretasikan oleh bawahannya sebagai perintah untuk melakukan kecurangan. Pernyataan politik seringkali disengaja atau tidak sengaja diartikan sebagai perintah. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk presiden via menteri dalam negeri itu adalah orang Jokowi semua, all president men, dan itu tersebar dari ufuk timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Tidak ada bagian yang tidak diletakkan orang-orang Jokowi. Kan ada lahir dinasti keluarga Jokowi dalam berpolitik kita yang bagi saya itu ancaman yang betul-betul serius bagi kita. Politik yang tidak berjalan dengan baik, hancur itu ekonomi.
Ini pertarungan putra terbaik Indonesia dan putra presiden. Akan tercatat dalam sepanjang pelajaran komunikasi politik kita. Masih belum terlambat sih bagi Pak Jokowi. Mudah-mudahan politik kita belum betul-betul sampai di tingkat yang terlalu bobrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di Cross Check. Saya Indra Maulana. Tentu saja pekan ini kita akan membicarakan tentang Presiden Joko Widodo yang kembali menjadi sorotan tajam publik. Lain dulu, lain sekarang. Pada akhir tahun 2023 atau akhir tahun lalu, Presiden dengan tegas menyatakan melarang cawe-cawe politik seluruh pejabat, mulai menteri hingga kepala desa, TNI Polri dan seluruh ASN dan aparat, semua harus netral. Itu pernyataan yang kurang lebih disampaikan Presiden pada akhir tahun lalu. Nah, tapi di awal tahun ini, jadi jangan dikesankan 1 tahun ya bedanya ya. Ini hanya beda sekitar 2 bulan, 3 bulan saja nih. Pada tepatnya 24 Januari kemarin, di pekan ini, di sebelah Capres Prabowo Subianto yang kebetulan adalah menterinya, salah satu menterinya yaitu Menteri Pertahanan, Presiden Jokowi dengan lantang mengatakan Presiden boleh kampanye, Presiden boleh memihak. Nah, publik pun kini terlibat dalam debat hukum ketatanegaraan. Boleh gak sih Presiden itu sebenarnya terlibat dalam kampanye dan memihak? Etis apa tidak kepala negara kampanye demi kemenangan salah satu paslon Pilpres? Bahkan lebih tajam lagi publik mengaitkan kenekatan Jokowi kampanye karena terjadi situasi genting anaknya Gibran Rakabuming Raka yang juga menjadi salah satu cawapres, tepatnya cawapresnya Prabowo Subianto, suaranya stagnan. Perlu didongkrak agar migrasi suara Jokowi ke Prabowo Gibran tidak mentok di angka 46 sampai 48%. Nah, ini adalah dugaan-dugaan yang muncul di publik. Diduga Presiden Jokowi juga khawatir Pilpres yang salah satu cawapresnya adalah anaknya itu akan berlangsung 2 putaran. Nah, untuk membongkar motif politik pernyataan Presiden boleh kampanye ini dan boleh memihak, kita cross check langsung dengan pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Assalamualaikum Bang Ferry. Waalaikumsalam, Mas Indra. Oke, Bang Ferry terima kasih. Lalu kemudian ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah. Mas Dedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang lalu Indra. Baik, lalu kemudian ada pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Pak Suko Widodo. Selamat pagi, salam sehat Pak Suko. Assalamualaikum. Saya selalu salam untuk Mas Ferry, Mas Dedi juga. Oke, baik Pak Suko. Ya, ini kita sudah mulai Pak Suko ya, gak apa-apa langsung saja. Tapi saya ingin ke pakar hukum tata negara pasti saja lah ya, kita bicara aturan dulu lah. Karena sebelumnya Presiden pernah ngomong minta semuanya harus netral, tidak ada yang cawe-cawe. Nah, tapi bedanya hanya beda sebulan atau 2 bulan lah ya. Memang tahunnya beda ini, 2023 sama 2024. Sudah berbeda jauh. Mengatakan Presiden itu boleh kampanye, boleh memihak. Nah, ini mengagetkan kita semua. Kita mengikuti perkembangan beritanya di berbagai media juga, berbagai aturan muncul. Nah, kalau udah Ferry sendiri menjelaskannya gimana ini udah Ferry? Katanya memang benar ada pasal yang menyebutkan boleh, tapi di pasal selanjutnya itu melarang gitu, udah Ferry. Lebih detailnya seperti apa, udah Ferry? Sepertinya Presiden sudah tahu aturan norma yang ada ya. Sehingga basa-basi di awal pernyataan itu sebenarnya untuk menjaga kondisi-kondisi tertentu atau ketika itu tingkat kepercayaan masih cukup tinggi ya. Bahwa akan ada kemenangan di kubu anak beliau dalam 1 putaran. Tapi begitu terjadi perubahan suasana politik yang mungkin juga mengganggu perasaan batin beliau ya, maka yang disebutkan adalah aturan yang memperbolehkan. Di aturan itu pada dasarnya ketentuan umumnya ada di ketentuan pasal 282, 283 yang melarang pejabat dan penyelenggara negara untuk terlibat dalam kampanye. Tetapi Presiden dan orang-orangnya sudah pasti tahu ada pasal pengecualian di pasal 281 yang menyebut eksplisit Presiden
menteri dan lain-lain itu boleh kampanye gitu ya, sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, tidak mengganggu proses bernegara dan lain-lain gitu ya. Kan tadi pagi juga sudah bicara, boleh kampanye kalau menyatakan cuti kurang lebih gitu. Jadi pasalnya ada. Nah, logikanya memang memperbolehkan baik logika politik maupun logika pembentukan undang-undang. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin presiden maju di periode kedua. Sehingga kalau dia dilarang berkampanye, tentu dia tidak bisa mempromosikan diri. Kedua, logika berpolitiknya, presiden itu adalah anggota partai politik. Partainya punya kebijakan untuk mencalonkan orang lain misalnya ya, atau karena dia sudah habis periode. Maka biasanya presiden memang berkampanye untuk calon yang diajukan partai. Dan ini secara filosofi politik dan peraturan adalah upaya untuk membuat pertandingan politik terbuka. Jadi tidak disembunyikan, jangan nanti presiden diam-diam malah menggerakkan seseorang atau lembaga lain di bawah kekuasaannya untuk kepentingan calon-calon tertentu. Nah, mestinya memang boleh, tapi konteks yang terjadi dengan Presiden Jokowi dan anaknya itu sangat berbeda dengan konsep presiden boleh berkampanye. Kenapa berbeda? Lumrahnya presiden membela atau mendukung calon presiden yang berasal dari partainya. Nah, ini ada keajaiban dalam konteks peristiwa Presiden Joko Widodo. Dia dimajukan 2 kali oleh partai yang sama jadi presiden. Kalau mau ditambah 2 kali jadi wali kota, plus 1 kali jadi gubernur gitu ya. Lalu malah partai itu yang dia tinggalkan, dia mendukung calon yang ada di partai lain. Sementara kalau contoh yang sering kita dengar, Obama mendukung Hillary begitu ya. Ya karena memang dari partai yang sama, ada politiknya begitu. Nah, problem Presiden Jokowi adalah soal adat politik. Dia mendukung orang yang bukan partainya. Jadi yang merusak, salah satu yang dirusak dari proses yang dilakukan Presiden ini adalah mekanisme pengkaderan dan kandidasi partai politik dalam pemilu. Itu hancur betul dibuat Presiden Jokowi. Tidak ada adab berpolitik yang kemudian harusnya dijaga ya, ada tradisi berpolitik dan tradisi ketatanegaraan. Kedua yang jadi masalah serius dari sikap Presiden Jokowi adalah Presiden mengatakan dia boleh berkampanye mendukung calon presiden tertentu sepanjang dia tidak menggunakan fasilitas negara dan lain-lain tadi. Ya. Anehnya pidato itu disampaikan di fasilitas negara. Di sampingnya ada Menhan yang kebetulan adalah calon. Belum mulai lagi beliau berkampanye, sudah melanggar ketentuan tidak menggunakan fasilitas negara. Padahal dia sedang berkampanye seseorang di samping seseorang. Jadi bagi saya, Presiden tidak menunjukkan adab berpolitik, tradisi bertata negara yang baik. Banyak sekali yang dibentur oleh Presiden dalam konteks ini. Mungkin inilah keinginan beliau untuk menunjukkan perintah ya, secara struktural kepada bawahannya bahwa saya, pidato itu kurang lebih ya, mendukung calon X, katakanlah Prabowo Subianto dan anaknya. Maka Anda semua yang berada di bawah saya, dari menteri sampai ke kepala desa hingga RT RW gitu ya, mulailah melakukan dukungan yang nyata untuk calon-calon ini. Jadi semua orang di bawah itu melihat bahwa memang Presiden memerintahkan untuk mendukung calon tertentu. Sehingga disinilah potensi ruang-ruang kecurangan, penyimpangan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik sesaat, terutama anak Presiden dan menterinya. Kalau berkampanye memang agak rumit, Mas Indra. Saya tidak terbayang kalau Presiden secara vulgar menyampaikan kampanye terhadap Pak Prabowo dan memuji-muji Pak Prabowo, kan visi-misi program dan citra diri kan. Yeah. Kalau kemudian disandingkan pidato itu dengan pidato Presiden ketika berdebat dengan Prabowo Subianto 2 periode presiden, wah itu benturan semua itu ceritanya ya. Karena dulu kalau dulu dia menghina karena pernah berkaitan dengan kasus HAM dan lain-lain, nah sekarang dia harus terpaksa memuji bahwa orang ini tidak melanggar HAM.
Bayangkan itu benturannya. Oke, baik. Tadi apa artinya sebenarnya ada pesan terakhir dari Bang Ferry tadi yang menyampaikan seolah pernyataan presiden ini adalah sebuah instruksi tidak langsung, sebuah pesan komunikasi politik secara tidak langsung kepada aparat yang ada di jajaran bawahnya bahwa boleh loh, bahwa presiden sendiri akan berkampanye untuk calon tertentu, itu mungkin saja tidak akan terjadi, bayangan Bang Ferry begitu ya, karena takut akan disandingkan secara jejak digital begitu kan, ketika dulu menjadi pesaingnya Prabowo, gak mungkin lah sekarang dia akan kampanye terang-terangan, maksudnya Bang Ferry gitu. Terkait komunikasi ini saya ingin tanya ke Pak Suko Widodo, apakah mungkin sebenarnya pernyataan presiden pada 24 Januari kemarin itu yang menyatakan presiden itu boleh memihak, boleh berkampanye, kita ini kan pejabat politik dan lain sebagainya. Itu lebih ditujukan kepada pesan yang komunikasinya diharapkan sampai ke bawah, aparat-aparat yang ada di bawah itu segera bergerak untuk memenangkan paslon tertentu. Apakah seperti itu Pak Suko? Ya, makasih Mas Indra. Saya kira ada banyak yang Mas Ferry sudah sampaikan. Saya banyak sepakatnya lah. Nah, ini yang tahu persis soal hukum. Nah, dalam perspektif komunikasi memang kemudian ini kan mengagetkan banyak pihak ketika karena komunikasi politik itu pasti ada sosiologi komunikasinya juga gitu loh. Kita terkaget-kaget. Jadi ini kan posisinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, atau Pak Jokowi sebagai dari partai mana itu ya. Kalau misalnya dibutuhkan ya, tapi standingnya agak susah ini. Ini jelas-jelas misalnya kita tahu ya, Pak Jokowi dari PDIP kan, awalnya mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Nah, kemudian ketika kemudian harus mengkampanyekan ini standingnya dari mana? Ini kan mesti ada, sehingga agak ada kerancuan gitu loh. Nah, saya melihat memang pesan yang kita tangkap sama saya kira dengan Mas Ferry tadi. Jadi seolah itu ini semacam melindungi dari kemungkinan bahwa dianggap itu sesuatu yang salah gitu ya. Maka dari awal lembaran konteksnya kemudian sudah dicukupi. Tapi bahwa memang di dalam undang-undang itu dibolehkan itu iya. Tetapi yang jadi soal adalah beliau itu mewakili siapa. Ini kan menjadi penting. Apakah mewakili sebagai sosok PDIP, kalau PDIP kok partainya bukan orang lain, tapi kalau sebagai kepala negara ini juga agak tidak suasananya tidak menarik. Menurut saya kalau beliau sebagai sosok dari partai tertentu mungkin malah sah-sah saja itu. Jadi itu problemnya. Sehingga di sini masyarakat memang kekaget-kaget dan menjadi menjadi gibah berlebih di lapangan, dan saya kira memang orang-orang seperti Mas Ferry harus meluruskan persoalan. Tapi dalam konteks sosiologi komunikasi, kita melihat bahwa konteksnya ini sebetulnya merancukan logika-logika politik di saat ini. Oke, nah baik. Ada juga dugaan yang kemudian menilai bahwa pernyataan ini sengaja dilontarkan oleh Presiden Jokowi karena ketika di November tadi kan kemarin tadi Mas Ferry juga sedikit menyinggung itu. Awalnya menyatakan harus netral, tapi sekarang kok berubah, ada situasi yang bergeser. Apa itu situasi yang bergeser? Di publik itu juga beredar cerita tentang bahwa ternyata migrasi suara yang dulu memilih Presiden Jokowi ternyata tidak termigrasi total begitu kepada anaknya yang berpasangan dengan Prabowo. Bahkan mentok di sekitar angka 40-an% sampai 48% lah kisarannya di situ. Sehingga tidak bisa satu putaran. Mas Dedi punya catatan seperti apa Mas Dedi soal ini Mas Dedi? Apakah karena khawatir, wah ini sudah tinggal kurang dari 20 hari lagi kira-kira mungkin ya coblosan. Tapi sepertinya migrasi suaranya dari Jokowi yang dulu milih Jokowi kepada
presiden kepada capres tertentu, dalam hal ini mungkin Prabowo Gibran, tidak sampai melebihi 50%. Nah, Mas Dedi punya catatan seperti apa? Apakah ini juga menjadi yang diduga mendorong Presiden Jokowi harus menyatakan bahwa Presiden boleh memihak, sehingga ingin menebalkan lagi bahwa yang dulu milih dia, sekarang harusnya milih calon tertentu? Ya, dalam perspektif catatan data di Indonesia Political Opinion bisa saja terkorelasi dengan keputusan Presiden dalam melakukan statement bahwa Presiden boleh memihak begitu ya. Pada dasarnya kan sebenarnya Presiden tidak perlu menyatakan bahwa Presiden boleh memihak atau boleh melakukan kampanye, tetapi di aktivitas yang real itu beliau sudah terkesan memang membela salah satu kandidat. Sehingga statement itu besar kemungkinan membawa pesan agar sebagian besar publik yang loyalis Presiden itu secara tegas mengetahui kemana arah dukungan Presiden. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita berkaca pada masing-masing elektabilitas kandidat, memang ada satu hal yang sepertinya tidak tercapai dari sisi propaganda kandidat. Kan kelompok keluarga presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, itu mewacanakan satu putaran. Sementara elektabilitas yang dihimpun dalam survei di Indonesia Political Opinion itu masih menunjukkan satu putaran itu situasi yang cukup sulit sekali. Di catatan kami Prabowo Subianto itu maksimum itu di survei terakhir pada bulan Januari kemarin begitu ya, di pertengahan kemarin 1 sampai 7 Januari itu masih di angka 42,3%. Lalu Anies Baswedan di 34,5 dan Ganjar Pranowo 21,5%. Itu ketika kami menanyakan dalam skema yang terbuka. Artinya kandidat boleh menyebutkan siapapun calon yang dikehendaki. Tapi begitu kami batasi bahwa tokoh-tokoh yang mencalonkan diri dalam Pilpres nanti hanya ada 3, itu terjadi perubahan meskipun memang tidak signifikan begitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah penurunan Ganjar Pranowo itu ternyata tidak sesuai dengan penjelasan yang dulu juga pernah saya sampaikan di bulan November. Pada bulan November, IPO termasuk bahkan beberapa praktisi periset di lembaga lain menyatakan kalau Ganjar Pranowo turun, itu yang terdampak naik adalah Prabowo Subianto. Tapi dalam temuan di IPO di bulan Januari kemarin, justru Prabowo Subianto stagnan, Ganjar Pranowo turun, dan Anies Baswedan meningkat. Artinya terjadi pergeseran dari suara Ganjar Pranowo Mahfud MD itu bergeser ke Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Asumsi yang menyatakan bahwa ketika Ganjar turun itu berpindah ke Prabowo Subianto itu tidak benar. Lalu kalau kita cek misalnya dalam elektabilitas Prabowo Subianto di 2014, lalu 2019, itu kisarannya tidak berubah sebagaimana hasil survei yang kami lakukan sampai di bulan Januari ini. Yaitu di kisaran 42, maksimum bahkan dalam catatan IPO hanya di 44%. Itu perolehan Pilpres di 2019 juga tetap berada di bawah 50%. Dengan kondisi itu saya kira elektabilitas itu bisa saja diklaim justru murni elektabilitas Prabowo. Mitra koalisi dari partai politik tidak terbukti berdampak terhadap Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka juga tidak terbukti menambah elektabilitas Prabowo. Termasuk Joko Widodo juga tidak terbukti menambah kekuatan Prabowo Subianto. Karena kalau kita mau hitung-hitungan secara politik begitu ya, dengan adanya dukungan Prabowo dengan dukungan Presiden Joko Widodo seharusnya elektabilitas Prabowo itu bisa menyentuh sampai 70%. Tapi faktanya kan tidak. Nah, dengan situasi itu saya kira mungkin Jokowi kemudian berpikir, apakah mungkin bahwa para loyalis Joko Widodo termasuk juga mereka yang menyukai karakter keluarga Presiden ini belum secara tegas mendapatkan perintah untuk bergeser ke Prabowo sehingga Jokowi harus perlu turun tangan. Dengan statement itu agar para pendukungnya itu ini loh kita sudah diarahkan untuk mendukung Prabowo. Jadi itu sangat mungkin sekali Bung Indra. Dan propaganda semacam ini saya kira tidak lain orientasinya tentu adalah untuk mengungkit elektabilitas Prabowo. Karena kalau dari sisi hukum kan sudah jelas, memang boleh kalau kita baca dalam undang-undang seperti yang disampaikan oleh KPU boleh dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, yang jadi persoalan adalah
rasa-rasanya tidak mungkin bahwa presiden itu bisa lepas dari fasilitas negara, kan kira-kira begitu. Oke, nah berarti masuk ini soal apa namanya analisis tadi Mas Dedi ya. Berarti memang pernyataan apa namanya bahwa presiden boleh memihak, boleh berkampanye itu semacam tombol untuk boost up perolehan suara yang sampai beberapa hari menjelang coblosan ternyata stuck di angka tadi disebutkan mentok kalau IPO 44% bahkan ya. Itu mentok itu ya. Di beberapa lembaga survei yang lain ada menyebutkan 46, bahkan ada yang sempat menyebutkan 48. Tapi intinya tidak ada yang sampai mencapai 50%. Dan itu artinya adalah akan berlangsung 2 putaran. Sementara analisis berbagai pihak, kalau kita melihat 2 putaran ini mengkhawatirkan buat pasangan Prabowo Gibran. Uda Ferry kayak apa melihat ini? Uda Ferry, ini menjadi sebuah ketakutan tersendiri memang dari apa namanya pasangan Prabowo Gibran, di mana di sini Presiden Jokowi sebagai ayah Gibran juga khawatir nih. Ya, ada dua kekhawatiran yang ada di dalam diri presiden. Itu sepertinya merasuki betul cara berpikir dan tindakan presiden. Akibatnya menimbulkan gerakan menggunakan segala cara untuk menang. Pertama, hasil dari survei teman-teman lembaga survei yang rata-rata melihat ada potensi game changer yang terjadi juga putaran kedua menjadi malapetaka baru bagi kurang lebih 02. Dan itu selalu mengkhawatirkan bagi presiden karena ada kemungkinan banyak hal akan berubah. Kedua, aparat negara yang digerakkan jika sampai putaran kedua secara psikologis dalam analisa politik dan hukum tata negara ya, semacam psikologi analisis itu bisa saja tidak lagi mematuhi atasannya secara 100%. Bukan tidak mungkin ada pergerakan atau berpindahnya tingkat kepatuhan aparat negara yang berada di bawah presiden kepada potensi presiden baru. Jadi mereka mungkin tidak akan 100% seperti putaran pertama. Putaran kedua mereka akan berbelah. Baik itu militer, aparat kepolisian, penyelenggara pemilu, aparat desa, dan lain-lain. Nah ini bagi presiden logikanya sederhana. Kalau sudah menggunakan total football ya, seluruh aparat digerakkan saja belum berhasil satu putaran, begitu masuk putaran 2 mereka terbelah ya pasti akan besar potensi akan kalah. Di titik itulah yang betul-betul mengkhawatirkan presiden. Segala cara yang tidak masuk akal sudah dilakukan, tidak masuk akal secara konstitusional ya, anaknya semestinya tidak bisa dicalonkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dia semestinya bertindak lebih bijaksana karena sebentar lagi akan menjadi guru bangsa, berhenti menjadi presiden gitu ya. Dia tidak akan berpihak supaya dia betul-betul netral untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden terpilih. Dia tidak lakukan, abaikan itu. Dan semua lini termasuk dalam penelitian kami penempatan penjabat-penjabat kepala daerah untuk kepentingan politik sudah dilakukan. Nah, tapi ternyata gagal. Nah, ini betul-betul sesuatu yang akan sangat mengkhawatirkan presiden. Makanya kita tahulah bahwa presiden selalu melakukan sesuatu punya motif tertentu di balik layar. Dan itu sudah beberapa kali dilakukan presiden. Dan di balik layarnya itu adalah komando atau perintah untuk memastikan seluruh lini yang belum maksimal bergerak untuk terus bergerak memastikan kemenangan suatu putaran. Kalau tidak, harus dikatakan selamat jalan Gibran dan akal tidak sehat dalam demokrasi. Artinya Bang Ferry ini adalah masa-masa urgent bagi Pak Jokowi termasuk juga paslon 02. Ya, masa penting bagi mereka
tetapi juga penting bagi publik yang memantau pergerakan curang dari apa yang diperintahkan oleh Presiden. Komando ini indikasi bahwa akan ada pergerakan-pergerakan liar di bawah yang tentu saja bagi pemantau pemilu harus lebih giat untuk memantau dan kemudian memastikan kecurangan itu bisa direkam untuk dijadikan alat bukti bahwa Presiden melakukan tindakan curang. Oke. Saya Menambahkan beralih. Bung Indra. Oke, silakan. Mas Edi, Jadi sebelum saya ke Pak Suko. kita harus bisa cek ya begini, bahwa karakter pemilih mayoritas kita ini kan adalah generasi muda, yang mungkin kalau dibagi adalah Gen Z dan juga milenial. Nah, kelompok-kelompok semacam ini itu sebetulnya tidak memiliki durasi yang panjang dalam dalam bersimpati atau berempati terhadap aktivitas politik. Mereka akan cepat jenuh begitu ya, political fatigue akan cepat menghampiri mereka. Jadi kekhawatiran Presiden saya kira cukup mendasar. Kenapa? Karena salah satu tandanya misalnya bagaimana kampanye dan sosialisasi tema-tema gemoy misalnya ya, kelompok-kelompok milenial yang di-grab oleh Gibran Rakabuming Raka itu punya potensi akan hilang, bahkan mungkin berpendar begitu kalau sampai pemilu tidak terjadi dalam satu putaran. Oh. Dan ini sudah ada tandanya, salah satunya misalnya bagaimana pergeseran media sosial yang tadinya secara statistik dikuasai oleh Prabowo Gibran, utamanya di TikTok misalnya, tiba-tiba kan berangsur-angsur mulai berpindah ke Anies Muhaimin misalnya. Bahkan lebih banyak dari statistik itu menunjukkan kelompok Anies Muhaimin itu lebih organik dibandingkan dengan kandidat yang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau batas maksimum elektabilitas yang dalam catatan IPO sebetulnya sudah tersebar, bahkan ketika kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan itu 100% digeser ke Prabowo Subianto, itu tetap tidak mencapai 50%. Artinya sebaran suara sekarang yang dalam beberapa lembaga survei rilis itu sudah dalam cakupan yang cukup maksimum. Ya. Terjadi pergeseran akan mungkin, tetapi faktanya Prabowo Subianto sudah dalam situasi yang cukup stagnan. Nah, kalau sampai nanti kemudian dalam 14 Februari Prabowo tidak bisa menghadirkan pilpres yang hanya sekali putaran itu, kemudian mereka lebih dari 50%, bukan tidak mungkin dari kalangan pemilihnya, termasuk dari kalangan elitnya, itu juga kemudian ragu. Dan mereka besar kemungkinan justru akan punya keyakinan baru. Jangan-jangan di putaran kedua, rival baru yang akan berhadapan langsung ini nanti justru bisa mendulang suara yang lebih besar. Kenapa? Karena euforia pertarungannya tentu akan bergeser kan. Hari ini kan Prabowo Subianto termasuk Presiden Joko Widodo itu merasa menghadapi Ganjar Pranowo yang tadinya cukup kuat. Lalu Anies Baswedan yang dalam tanda kutip ya itu sempat dianggap tidak begitu mengkhawatirkan. Ya. Tapi dalam catatan survei kemudian bulan Maret 2023 sampai kemudian berjalan di November dan terakhir di Januari 2024 justru Ganjar Pranowo berangsur-angsur turun, dan sekali lagi yang mendapatkan imbas penurunan itu rupanya juga bukan Prabowo. Jadi kekhawatiran itu saya kira cukup mendasar karena faktor partai maupun faktor loyalis pada Joko Widodo sekalipun itu tidak berhasil dibawa secara serentak ke Prabowo Subianto. Oke, saya sapa Pak Jayadi Hanan ya, dari Lembaga Survei Indonesia. Pak Jayadi, apa kabar? Sehat, Mas Indra. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum ke Pak Jayadi siap-siap dulu deh. Saya langsung ke Pak Suko dulu. Pak Suko, tadi kan sudah kita dapat gambaran itu kurang lebih. Kalau jadi pernyataan soal mendesak, Presiden boleh memihak, Presiden boleh berkampanye, secara aturan sudah kita belajati. Sebenarnya secara pasal ada, tapi bukan seperti itu juga konsepnya. Nah, motifnya diduga Presiden ini sebagai tombol aja dari Presiden agar semua bergerak memenangkan paslon tertentu. Di situ ada anaknya, yaitu paslon 02. Nah, artinya ini urgent untuk mengejar satu putaran. Tadi dari sudut pandang IPO sudah jelas bahwa sebenarnya migrasi suaranya sudah mentok dari Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nah, sekarang saya ingin tanyanya begini. Kalau tadi udah Ferry menggambarkan bahwa ada kekhawatiran kalau di putaran kedua berjalan, maka soliditas pendukung dari Prabowo Gibran itu tidak akan sekuat di yang pertama. Anda secara komunikasi politik melihat tidak
bahkan apakah mungkin juga soliditas di internal partai-partai pengusung di 02 ini ketika itu menjadi 2 putaran, itu semakin akan kendor atau memudar juga atau bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya mulai yang pertama dulu. Jadi artinya gini, ketika tadi yang disebut bahwa pesan itu, statement itu sebagai kendali, karena komunikasi sebagai kendali bisa dicek, bisa juga instruksi, tapi kalau dia dipandang sebagai sebuah pesan, kemungkinannya ada 3. Yang pertama, orang akan setuju, agree, mendukung. Yang kedua, orang menolak sama sekali. Yang ketiga, orang menunggu waktu untuk mencari kepastian. Jadi kalau adopsinya semacam itu. Jadi bahkan sebelum kita masuk pada apakah migrasi tadi, impression orang pun juga bisa berubah. Bisa juga yang dulu, oke, saya simpati, bisa juga saya tidak, atau bisa juga menguatkan kekentalan sebagai instruksi dijalankan itu. Jadi peluangnya 3. Ini juga saya kira harus diteliti sendiri. Nah, statement itu saya kira memang berpotensi untuk membuat orang ragu-ragu karena fatsun politik kita melihat bahwa seorang kepala negara itu kan dipandang netral karena kan pada beberapa waktu lalu kan seperti itu. Ini problem sendiri. Saya kira kalau dalam komunikasi politik yang pertama adalah impresi itu Pak Suko, terjadi maaf Pak perubahan Suko. impresi. Berarti Ya. justru malah blunder tuh kalau itu ini ya, analisis dari Pak Suko ya. Karena malah akan tidak simpatik lagi begitu ya Pak Suko. Ya, begini, kalau pesan itu untuk para pendukung, dia akan menjadi reinforcement, ya, meneguhkan ulang kekuatan. Tapi betul, kalau dia kemudian ragu-ragu, bisa juga agak renggang relationship-nya terhadap kuasa itu. Nah, tetapi kan komunikasi politik kan tiap hari berjalan tergantung dari para aktor-aktor. Apakah nanti mencapai atau tidak, tergantung juga. Yang perlu dicatat bahwa pemilih kita beragam. Misalnya yang Jawa Timur di mana saya tinggal, dianggap background itu juga unik juga. Ini kita punya 6 subculture ya, mulai Madura, Osing, Madalungan, Arek, Mataraman, Utara. Ini kan kadang-kadang dianggap sama dalam perspektif Indonesia, padahal beda-beda. Nah, di situ kan banyak aktor-aktor itu. Jadi memang nanti tergantung juga dari aktor-aktor atau agensi-agensi politik ya yang ada di lapangan. Apakah ini makin kental atau tidak ya, saya kira ya pasti kan tidak mungkin direct dari yang pusat langsung ke masyarakat, tapi ada agen-agen two step flow-nya jalan dan di situ sebetulnya kuncinya di situ. Besar tidaknya di situ itu. Baik, saya ke Pak Jayadi dulu sebelum nanti ke soal soliditas partai politiknya ya. Pak Jayadi, dugaan banyak publik juga menilai pernyataan Presiden boleh memihak ini malah cenderung bukan memang presidennya nanti secara terang benderang kampanye tentang calon tertentu, gitu kan. Walaupun memihak sudah gesturnya sudah diperlihatkan, tapi kampanyenya bahkan mungkin nggak terang-terangan begitu. Tetapi pernyataan ini sengaja disampaikan untuk boosting up perolehan suara melalui survei yang sekarang ini paslon 02 dinilai berhenti di kisaran 46 atau 48% begitu. Padahal beberapa hari lagi tinggal coblosan. Kalau dari lembaga survei Indonesia sendiri melihatnya seperti apa Pak Jayadi? Apakah memang migrasi suara dulu yang memilih Jokowi kepada pemilih Prabowo Gibran itu sudah mentok di angka 46 atau 48% atau belum 50%? Ya kalau disebut mentok enggak juga ya, tapi melambat iya gitu ya. Pergerakan tuh masih ada tapi lambat sekali. Misalnya secara sederhana bisa kita lihat dari peningkatan suara 02 Prabowo dari dari Oktober ke Januari atau November selama kampanye resmi dimulai itu cuman kalau di beberapa data LSI cuma tambah sekitar 1,4%. Pertambahannya mirip dengan pertambahan untuk suara Anies sekitar 1,3%-an gitu. Itu satu ya. Yang kedua undecided-nya masih di kisaran 8% dan itu belum berubah dibanding 2 bulan yang lalu. Jadi ada perlambatan gitu. Nah, dari mana sumber suara yang bisa membantu? Tapi menurut saya itu wajar terjadi pelambatan. Kenapa? Kalau
Karena kalau jumlah suara yang sudah memilih sekarang dijumlahkan, itu totalnya sudah 92%, Mas Indra. Lalu mau nambah berapa banyak lagi Anda? Gitu kan? Iya. Iya kan? Kan yang tinggal kan suara itu 100%. 100% dikurang 92 tinggal 8. Jadi kalau Anda nambah satu itu bagus, sudah bagus banget. Gitu loh. Jadi sebetulnya problemnya sekarang sebetulnya kalau mau menentukan apakah 1 atau 2 putaran, itu bukan lagi persoalan makro targeting, tapi lebih ke persoalan mikro targeting. Itu kalau ada strategi kampanye. Jadi kalau menggunakan pernyataan ya, mobilisasi apa namanya semacam pesan kepada para menteri, pejabat politik secara umum, mereka itu kan semua makro sifatnya, bukan mikro. Yang mikro itu justru bagaimana mengulik sedetail mungkin yang 8% yang belum menentukan pilihannya itu. Dan itu bukan dengan pernyataan presiden. Enggak, ya. Enggak gitu. Nah, bisa jadi ada kecurigaan terhadap pernyataan presiden itu. Yaitu misalnya karena pernyataan presiden walaupun secara hukum benar, secara politik juga benar sebetulnya, karena presiden pejabat politik, boleh dia berkampanye secara hukum benar. Nah, itu yang jadi masalah adalah interpretasi dan dampak. Kalau pejabat-pejabat di bawahnya, baik yang politik maupun yang non-politik, ya termasuk ASN, Polri, dan tentara, menginterpretasikan itu sebagai perintah. Itu yang jadi persoalan kan? Nah, kalau ada interpretasi sebagai perintah atau semacam tanda, nah itu yang dikhawatirkan adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan aparat negara sampai di tingkat yang sangat mikro gitu. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan sebagai dampak dari pernyataan presiden itu. Walaupun secara normatif, hukum dan politik benar aja pernyataan presiden itu. Jadi kalau yang ditanyakan apakah pernyataan presiden itu bisa memboost up itu upaya untuk mengatasi tidak bisa 1 putaran, sebetulnya kurang nyambung sebetulnya. Karena sekarang itu kalau mau menggunakan pendekatan elektoral, yang lebih penting dilakukan sekarang adalah bekerja di akar rumput, di tingkat TPS, sampai ke sedetail mungkin menemukan 8% pemilih yang dalam survei-survei itu menyatakan tidak mau menjawab atau belum menentukan pilihan. Dan itu tidak lewat pernyataan presiden kalau itu. Itu lewat kerja tim di tingkat lapangan di bawah gitu. Ya itu kalau yang tadi disampaikan Pak Jayadi seperti yang dikhawatirkan adalah multitafsir. Iya kan? Tafsir yang di bawahnya itu kemudian di aparat-aparat tingkat desa dan lain sebagainya, kemudian mengkampanyekan calon tertentu, itu bukannya micro targeting juga, tapi dalam bentuk lain. Iya, sebetulnya itu boleh, ya itu nggak apa-apa itu. Cuman yang jadi problem maksud saya itu saya tegaskan, jangan-jangan itu diartikan sebagai upaya untuk melakukan kecurangan kan gitu, gitu loh. Kalau itu diinterpretasikan sebagai upaya melakukan kecurangan, nah itu yang jadi masalah kan. Nah, lalu bagaimana menghadapinya? Menghadapinya adalah ada cara lainnya, pengawasan yang dilakukan oleh kita yang membicarakan ini kan bagian dari pengawasan itu, supaya apa yang ditakutkan itu tidak terjadi, begitu. Ya, kalau udah Ferry melihatnya seperti apa udah Ferry? Ketika tadi kan kita masuk nih lebih detail lagi nih, bahwa yang disasar tentu yang 8% kalau versi datanya LSI ya, yang undecided ini, maka tambahannya mengejar yang di situ, memperebutkan yang undecided. Tapi kalau pernyataan itu sifatnya makro. Yang kita khawatirkan tadi itu bentuk kecurangannya. Jadi mikronya itu dikejar bukan dengan kerja politik atau mesin politik yang benar, tapi dengan kecurangannya itu kan mikro banget tuh, masuk di mana. Tapi melalui statement dari atas biar yakin gitu yang mau melakukan kecurangan, oh presiden sudah kasih sinyal. Itu udah Ferry. Ya, sebenarnya sudah tuntas sama Bang Jayadi, jadi orang kita baca buku sistem presidensial dia ya. Tapi ada satu hal yang menarik yang kalau dilihat konteks itu, Bang, saya tadi singgung Bang Jay, bahwa ya boleh secara normal, boleh secara politik presiden berkampanye. Masalahnya di adab berpolitiknya, biasanya presiden mendukung calon presiden
ya, yang berasal dari partai yang sama. Konteks Jokowi ini agak unik ya. Dia mendukung bukan partai yang mensupport dia 2 periode, tetapi partai lain yang kebetulan ada anaknya di sana. Ya. Sehingga kalau dilihat pidato itu memang cukup janggal ya dalam konsep cara berpolitik dan bagaimana budaya berpolitik di internal partai bisa berjalan lebih baik. Makanya saya setuju, omongan ini pasti ada hal yang lain. Dan temuan-temuan kami di lapangan menarik, misalnya di Sulawesi Selatan, bahwa ada dana desa yang dikucurkan, lalu ternyata dipanggil oleh aparat, baik itu inspektorat pemerintahan daerah, melibatkan aparat penegak hukum, yang ujung-ujungnya kepala desa yang bermasalah dengan dana desa diperintahkan mendukung calon tertentu, kalau tidak kasusnya berjalan. Kan? Kita lihat ada gubernur Sulawesi Selatan yang memerintahkan ASN untuk berkampanye, dan itu terjadi di beberapa daerah. Bagi saya memang pidato semacam itu mengukuhkan target kecurangan masif yang terjadi di berbagai lini untuk menegaskan bahwa Presiden sudah menentukan pilihan dan menunjukkan keberpihakannya kepada calon tertentu. Sehingga satuan pemerintah dari tingkat pusat hingga terendah bekerja untuk kepentingan Presiden. Dan kita ketahui misalnya satuan pemerintah terendah, kepala desa sudah mendeklarasikan pilihan mereka berdasarkan pilihan Presiden Joko Widodo. Dan kepala-kepala desa ini secara undang-undang desa pasal 29 dan 30 tidak boleh mendeklarasikan pilihan mereka. Sebab jika mereka mendeklarasikan, maka mereka diberikan sanksi. Siapa yang memberikan sanksi adalah kepala daerah. Sayangnya penjabat kepala daerah yang ditunjuk Presiden via Menteri Dalam Negeri itu adalah orang Jokowi semua, all president men, dan itu tersebar dari ufuk timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Kalau kami pakai data penempatan mereka dengan DPT yang ada, penjabat kepala daerah dari Indonesia di Aceh hingga Papua itu akan ikut memperhatikan daftar pemilih tetap yang jumlahnya sangat besar, sekitar 102 juta DPT. Dan itu agak sinkron ya, jumlah angka-angka itu dengan rencana-rencana 50% dan segala macam. Memang tentu tidak akan total 100%, tetapi ini adalah bagian-bagian yang menarik. Kalau lihat peta model kecurangan penunjukan penjabat kepala daerah yang kami rilis beberapa minggu yang lalu, itu akan jadi lebih luar biasa kalau ditambah data penempatan Kapolda dan Kapolres. Itu akan penuh tuh seluruh Indonesia. Tidak ada bagian yang tidak diletakkan orang-orang Jokowi di masa itu. Secara politik itu benar, tetapi kalau itu dilakukan untuk curang, ya salah. Itu wewenang Presiden, itu hak Presiden, dia punya keinginan politik, tetapi kalau ada paksaan untuk curang, mengancam para pemilih, mengancam aparat satuan pemerintahan terendah, ya curang. Cuman tidak akan terlihat kecurangan ini di Form C1, Mas Indra. Karena sebelum masuk ke TPS, mereka sudah diancam dan segala macam. Jadi nggak bisa kecurangan itu dilihat di Form C1 saja. Kecurangan bahkan sudah terjadi dan pasti itu sudah pasti begitu terjadi. Ya gambarannya ya, Daveri ya. Gambarannya yang terjadi. Ya, gambarannya seperti itu ya kurang lebih nanti ya, yang Anda dapatkan informasi. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Suko, kalau kita kembali ke soal pesan ya Pak Suko ya, pernyataan kita kan tadi akhirnya membahas bahwa ini sudah beyond aturan, nah kita tidak berbicara lagi tentang aturannya. Di situ yang lebih aneh karena soal adabnya, lebih pada adab politik, etika politiknya. Tetapi kita tadi membahas lebih dalam adalah soal
kenapa pernyataan ini sampai harus disampaikan Presiden? Walaupun tadi Bang Jayadi menyebutkan kalau konteksnya ini dikaitkan dengan migrasi suara, sebenarnya nggak nyambung, nggak pas gitu ya. Tapi kita lihat sekarang, Pak Suko, sebelum Presiden menyampaikan secara terang benderang, bahkan sebelumnya menyatakan permintaan harus netral di akhir tahun lalu, begitu ya. Itu saja sudah terjadi di berbagai titik, di berbagai wilayah di tanah air, itu adalah dukungan-dukungan yang dilakukan oleh sejumlah ASN yang terbuka. Misalnya nih, ada pegawai di Kementerian Perdagangan misalnya, membuat konten tentang dukungan terhadap calon tertentu. Kemudian kita lihat juga sebuah konten yang merupakan Satpol PP, kemudian memberikan dukungan tertentu. Itu yang secara gamblang. Kemudian juga ada pernyataan-pernyataan yang halus lah ya sifatnya ya. Ada yang pejabat kita nggak usah sebutin lembaganya, menyebutkan bahwa pentingnya kepemimpinan berkelanjutan. Kepemimpinan loh, ini bukan pembangunan berkelanjutan, tapi kepemimpinan berkelanjutan. Itu sudah banyak. Itu sebelum Presiden ngomong kemarin 24 Januari, Presiden boleh miak, Menteri boleh miak, boleh berkampanye dan lain sebagainya. Nah, ketika Presiden mengatakan seperti ini, apakah ini akan jadi lebih masif kira-kira Pak Suko secara komunikasi politik? Jadi komunikasi itu ada beberapa tahap biasanya. Ketika pesan disampaikan itu bisa model high context communication, bisa low context communication. Nah, pertama kan kalau misalnya contohnya ini ya, kalau misalnya berisik itu kan cuma kita memandang lihat aja. Kalau enggak kita kode batuk itu tanda kita diam. Tapi ketika yang tersirat itu kemudian tidak ditangkap dengan baik oleh the audience, maka dia pasti mengucapkan tolong diam semacam itu. Jadi jika kita menggunakan analogi semacam itu, saya kira memang karena seharusnya disampaikan Mas Dedi, Pak Ferry itu juga menarik ya. Ini berarti ada problem bahwa apa yang diharapkan dari ini kok disindir-sindir nggak kena gitu lah. Akhirnya ditabraklah semacam itu. Karena menurut saya memang peristiwa itu di luar dugaan, karena selama ini mungkin terlalu optimis ya, secara optimis menangkap itu hasilnya kok gak patek kena gitu ya. Nah, tetapi Mas Indra, dalam komunikasi itu bisa juga orang itu tadi dia bisa menolak, bisa berubah tiba-tiba mendukung, menolak, atau menerima, atau menjadi ragu-ragu. Itu kan berjalan yang disebut Mas Jayadi, ini kan sedang berjalan yang itu. Jadi bukannya 8%, akhirnya kan bisa peluangnya akan lebih banyak orang yang kemudian menunggu konfirmasi itu. Nah, tergantung dari agensi-agensi itu. Kalau dalam komunikasi politik kan ada aktor politik lah. Sementara kita tahu bahwa para caleg kan sekarang sibuk mikirkan kursinya sendiri. Jadi akhirnya jadi kejipuan hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa ini hal yang biasa dalam politik, dan yang kita hindarkan adalah tadi kecurigaan macam-macam itu yang saya kira harus ada standing pesan yang kemudian membuat kita juga percaya gitu. Yang bahaya adalah efek dari distrust terhadap pernyataan itu bahaya. Terus ada curiga macam-macam seperti statement Mas Ferry itu. Nah, ini kan simptom-simptom komunikasi itu kalau ini terus berjalan makin mendekati, ini kan akan tidak bagus dalam dalam benak publik, dan itu pasti akan berdampak dalam tindakan-tindakan politik di kemudian hari. Pak Suko, Saya sedikit Mas Indra. ya silakan Bang Ferry. Saya mencoba mengaitkan apa yang disampaikan Pak Suko dan Pak Jaya. Ini ada data beberapa kalapas itu diganti oleh Sekjen. Dan kita ketahui bahwa lapas adalah ruang yang cukup tertutup dalam keterbukaan berpemilu. Seringkali yang ada adalah pencoblosan atas nama narapidana, dan itu angkanya juga
kadang out-outan. Nah ini yang mungkin kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Suko dan Bang Jayadi, bahwa yang diharapkan dari pidato bukanlah akan terjadinya perubahan pilihan, karena presiden berpidato daya approval rate-nya 70% lebih gitu atau 80, itu akan mendukung calon tertentu. Tetapi pidato itu akan menggerakkan elemen terendah itu untuk melakukan kecurangan, bahkan di ruang-ruang yang lupa atau belum digerakkan oleh orang-orang presiden. Salah satu terbaru adalah itu lapas-lapas dan nanti. Saya tidak terbayang kalau kita melihat ini sekedar semata-mata politik lumrah yang akan membuat ada migrasi pilihan orang-orang presiden pindah ke calon tertentu. Ini ada perintah untuk kemudian dilakukan sesuatu untuk memenangkan apa yang diinginkan presiden. Datanya menunjukkan ke arah itu, tinggal kita membuktikan di hari H apakah akan terjadi kecurangan sebagaimana data yang ada. Oke, Mas Dedi membacanya seperti apa? Jadi ini bukan semacam, memang kalau secara ini nggak nyambung, tapi itu adalah seperti pesan lain. Tadi Pak Suko juga sudah mengulasnya itu, Pak. Mas Dedi, silakan Mas Dedi. Iya, nyambungnya itu seperti yang saya bilang lewat interpretasi para bawahan, itu kan? Iya. Nah, bawahan itu kan ada di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, tingkat kota, sampai tingkat desa kan? Iya. Itu tadi contohnya disampaikan oleh Pak Ferry itu, Bang Ferry. Nah, kalau persoalannya di interpretasi itu, ya bisa terjadi problem kan? Gitu. Lalu apa namanya? Kalau yang disampaikan oleh Bang Ferry itu terjadi, nah itu kan berarti persoalan-persoalan yang terkait dengan pernyataan presiden diinterpretasikan oleh bawahannya sebagai perintah untuk melakukan kecurangan, kan itu yang jadi problem kan? Dampaknya kemudian legitimasi pemilu, dampaknya kemudian terjadi kekacauan gitu. Memang yang kita hadapi sekarang adalah kenyataan politik, Bang Ferry, Pak Suko dan yang lainnya, Mas Dedi, kenyataan politik. Kalau kita bicara soal adab, etika politik, ya memang itu harusnya pembicaraannya sebelum Oktober paling tidak itu. Karena sudah Gitu. ditabrak semua ya. Jadi tapi kalau sekarang masih mungkin sih kalau mau gitu ya, masih mungkin. Contoh yang paling dekat sama kita adalah bagaimana Pak SBY bersikap di pemilu 2014. Ya kan? Terlepas dari apakah itu betul-betul niat tulusnya Pak SBY atau tidak ya. Tapi kan Pak SBY tidak berpihak pada saat itu. Tidak menyatakan keberpihakannya dan sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang kan tampaknya Presiden Pak Jokowi dalam hal ini sudah menunjukkan keinginan untuk berusaha semaksimal yang Pak Jokowi bisa gitu dalam kemampuan yang mungkin dia bisa lakukan. Itu yang kita hadapi. Maka menurut saya memang yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana mengurangi atau mencegah interpretasi semacam yang kita khawatirkan itu, gitu. Nah itu, itu harus dilakukan pengawasan oleh satu ya ini media ya, para aktivis, 2 civil society, 3 2 kandidat yang lain, gitu kan? Kan 2 kandidat yang lain juga ngerti ini bagaimana sistem bekerja, kan ada Caimin di situ, ada Pak Mahfud yang sekarang masih Menko Polhukam yang mengerti bagaimana sistem ini bekerja sampai di tingkat yang mikro. Jadi dengan pengawasan itu yang tinggal harus dilakukan. Nah, yang lebih luas menurut saya adalah sebetulnya lagi-lagi ya kalau kita berbicara posisi presiden dalam pemilu di banyak negara, misalnya contoh Amerika Serikat atau negara-negara lain ya pernyataan presiden itu sebenarnya biasa aja. Cuman masalahnya di negara kita ini antara politik sama birokrasi itu masih campur baur. Antara politik sama administrasi pemerintahan itu masih campur baur. Akibatnya pernyataan politik seringkali disengaja atau tidak sengaja diartikan sebagai perintah kepada birokrasi atau
aparat negara untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang jadi masalah kan. Karena banyak kejadian itu aparat-aparat di bawah itu dianggap tidak melaksanakan perintah politik, lalu kemudian dia mengalami masalah secara karir dan sebagainya. Itu memang problem kita yang masih kita hadapi. Tapi lagi-lagi untuk menghadapi yang masalah yang sekarang ini, ya mau tidak mau cara kita adalah pengawasan itu. Nggak ada pilihan lain, memang harus Ya apalagi kan mau nggak usah ngomong adab etika lagi berarti. mau maksa Pak Presiden untuk tidak bicara kan nggak bisa. Iya. Nah, yang dibicarakan oleh Mas Indra bersama Pak Suko bersama Mas Dedi dan Uda Ferry ini kan bagian dari pengawasan itu, saya kira. Nanti kita lihat, mudah-mudahan politik kita belum betul-betul sampai di tingkat yang terlalu bobrok gitu. Mudah-mudahan ya. Masih buktinya masih ada Uda Ferry kan? Gitu loh. Buktinya masih ada Pak Mulia Suko. sekali. Iya, Gitu saya mau begitu. Mulia sekali doanya, Pak. Bang Jayadi ini sangat, ya udah kondisinya udah begini kita. Paling kita jaga nggak sampai bobrok banget. Berarti udah bobrok nih sekarang ini. Saya menambahkan, Bang Indra, konteks sekarang ada keluarga beliau di salah satu kandidat, itu agar tidak terlalu mencolok ketika beliau memang membela. Dan pembelaan beliau sebenarnya tidak perlu di-statementkan. Misalnya bagaimana ketika ketika debat kandidat yang ketiga kalau tidak keliru begitu ya, ketika Prabowo Subianto dalam situasi itu memang agak tersudut karena banyak dikritisi kinerja di kementerian, termasuk juga anggaran pertahanan, bahkan juga food estate juga disebut, sehingga Prabowo Subianto terkesan begitu ya, tidak memiliki counter atas pertanyaan rivalitas. Keesokan harinya kan Presiden ada kesan seolah-olah menyayangkan situasi itu. Bahkan meminta KPU untuk melakukan evaluasi agar mencegah atau paling tidak mengurangi perdebatan kandidat agar tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya itu mendesak atau mungkin menyudutkan. Tetapi begitu di debat keempat, bagaimana Gibran Rakabuming Raka melakukan hal yang senada begitu ya terhadap Prof. Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar, Presiden sampai hari ini tidak kemudian mempertegas kritiknya pada debat sebelumnya, tetapi melakukan pembiaran seolah-olah ada restu kira-kira begitu. Sehingga kemudian didukung dengan statement terbaru yang menyatakan Presiden boleh kampanye. Ya sekali lagi memang iya, secara teknis undang-undang boleh, tetapi kita kalau mau lebih cermat, Presiden tidak mungkin melakukan kampanye tanpa melibatkan fasilitas negara, itu yang pertama. Yang kedua, kampanye Presiden itu akan beresiko. Kalau misalnya yang dia dukung itu menang, maka publik akan banyak yang percaya bahwa pemilu dilakukan secara curang karena Presiden ada di baliknya. Tapi kalau sampai Prabowo kalah begitu ya, itu kan bisa meruntuhkan reputasi Presiden karena dia tidak dianggap berhasil meyakini publik bahwa pilihan Presiden itu adalah yang tepat. Tapi ngomong-ngomong di Indonesia ini Presiden aktif yang menyatakan Presiden boleh berhak, boleh berkampanye, itu baru Presiden Jokowi atau ada yang pernah tahu yang lainnya? Sepanjang bacaan saya kira ya baru Presiden Joko Widodo. Bahkan SBY sekalipun bahkan di 2014 sama sekali tidak berkomentar. Tidak berkomentar terhadap aktivitas-aktivitas KPU, tidak berkomentar juga berkaitan aktivitas-aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan Megawati sekalipun yang susah payah berjuang di era Orde Baru kemudian mendapatkan kekuasaan yang sebentar, yang seharusnya kan secara psikologis Megawati tentu lebih berhasrat karena dia dalam situasi yang transisional kira-kira begitu. Itu pun saya kira tidak terlihat mencolok bahwa beliau harus mengerahkan segala upaya untuk menggerakkan struktur negara kira-kira begitu. Berarti kalau secara pernyataan terbuka, Presiden boleh memihak, Presiden boleh berkampanye, ini hanya pernah terjadi dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal kalau dari tantangan politiknya kita lihat, kalau kayak SBY begitu kan di situ tidak ada anaknya yang berlaga. Atau siapa misalnya itu tidak ada anak atau kolega terdekatnya yang berlaga. Hanya kolega partai misalnya kan. Nah, padahal ketika ada anaknya di situ,
sebenarnya kan secara tantangan politik tidak perlu langsung terbuka begitu, diam saja seperti kata Mas Dedi, diam saja sebenarnya ketika ada Gibran bertarung pasti ada Presiden Jokowi di situ gitu kan. Nah ini sampai Presiden Jokowi menyampaikan boleh loh memihak, boleh loh berkampanye, berarti ada sesuatu yang urgent yang sengaja harus dikejar terkait dengan pasangan 02 ini. Udah Ferry atau Pak Suko gimana melihatnya Pak Suko? Ya, saya melihat salah kaitan nih jadi orang Surabaya, Mas. Jadi asal muasalnya itu ada problem, Bu. Jadi ada jadi bertumpuk-tumpuk itu. Yang saya tangkap kemudian soal pesan, sehingga pertanyaannya apakah pemilu ini menjadi berkualitas atau bermartabat, dan apakah kemudian pastikan setiap proses ini bisa menimbulkan bagaimana reaksi nanti pada publik ini juga saya nggak tahu ya. Misalnya ketika diskusi orang mungkin mulai enggan, mulai cuek bebek, mulai serius, itu kan juga hal yang saya kira relatif baru ya. Kita kan dalam seminggu ini kami pun juga ngecek ke lapangan secara kualitatif terhadap kualitas pesan semacam ini. Memang betul kata Mas Dedi, ini tidak lazim, dan Pak SBY itu ya kampanye tapi buat demokratnya, bukan untuk pesan semacam itu. Jadi kan yang jadi soal kan itu kan problemnya yang soal Pak Jokowi ini partainya apa? Kalau dia PDIP catatannya maka yang mestinya begitu. Kalau itu tidak akan masalah, itu kan problemnya dari situ. Jadi makanya dari sumber awalnya sudah jadi problem, maka nah makanya itu menurut saya di yang terjadi soal impressionnya, apakah orang jadi kalau first impression itu saya kira akan beda pada Maret lalu dan kondisi sekarang, pasti beda kondisi. Ya, udah Ferry, silakan udah Ferry. Kan baru hanya Presiden Jokowi nih, presiden aktif yang menyatakan presiden boleh memihak, presiden boleh berkampanye. Padahal tanpa mengatakan itu, orang tahu paslon 02 ya secara tidak langsung atau langsung kita nggak tahu, tapi pasti didukung Jokowi karena Gibran anaknya gitu loh. Sementara presiden-presiden yang lain yang tidak ada anaknya berlaga di situ pun kampanyenya normatif-normatif aja begitu. Berarti ada sesuatu yang urgent tidak ini? Ya, kita tidak dalam rangka membahas itu sebagai rektor yang pertama ya kan. Tapi kita melihat hal yang lain ya, bahwa mungkin tidak ada presiden yang secara eksplisit untuk berkampanye untuk calon presiden tertentu secara terbuka disampaikan di lapangan terbang yang dimiliki oleh kementerian tertentu, yang di sampingnya ada menteri tertentu, gitu ya. Mungkin memang tidak ada, tetapi ini tidak boleh juga menghilangkan prinsip utama bahwa presiden boleh berkampanye. Hanya saya sengaja mengulang, memang janggal sekali konteks presiden menyatakan ini, sementara pernyataan dukungan itu bukan untuk milik partainya. Dan lebih ajaib lagi, partainya diam-diam saja gitu ya. Ada kadernya begitu. Katanya petugas partai, tetapi tidak berani untuk menghentikan petugasnya sendiri. Nah, problematika ini memang lebih ke arah ruang berpolitik ya, yang mestinya menjadi dasar bernegara, bertata negara ya. Nah, sejauh ini saya tidak melihat ada apapun dari partai presiden, tetapi setidak-tidaknya kita sudah sama-sama paham ini tujuannya bukan untuk bicara dukung-mendukung, tetapi upaya tertentu untuk memastikan kemenangan betul-betul bisa dicapai. Itulah problematikanya, bahwa presiden ingin menunjukkan betapa dangkalnya dia dalam berpolitik, sehingga harus disampaikan secara terbuka, padahal mestinya harus ada batasan-batasan tertentu yang secara politik bisa dilakukan presiden, sehingga orang tidak membahas tingkah laku presiden sebagai sesuatu yang kudung dianggap tidak etis ya. Bagi saya ya memang ini problematika kita. Tidak-tidaknya ada dua hal ya yang bisa dilihat. Satu, teman-teman ilmu politik dan hukum tata negara dapat judul baru untuk riset ya, dampak presiden berpolitik dari dalam bentuk partai yang berbeda dengan dukungannya, itu satu. Yang kedua adalah ya kalau terjadi ini dimenangkan ya siap-siap kita membangun dampak dinasti politik baru dari seorang Jokowi ya.
ini akan ada lahir dinasti keluarga Jokowi dalam berpolitik kita yang bagi saya itu ancaman yang betul-betul serius bagi kita semua. Oke, nah sekarang sebagai penutup mungkin ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, yang kita ujung dari pembicaraan kita semua ini kan artinya ada suatu situasi urgen yang dihadapi oleh Presiden Jokowi ataupun mungkin paslon 02 yang disebut-sebut publik didukung oleh Presiden Jokowi. Ini kondisinya karena mereka khawatir jika pemilu berlangsung 2 putaran, terutama Pilpres berlangsung 2 putaran. Sebenarnya secara hitung-hitungan survei dan kondisi di lapangan begitu dari Pak Jayadi sendiri melihat seperti apa sih beberapa hari lagi akan terjadi pemilihan, pencoblosan tentang soal 2 putaran ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara peluang gitu ya. Kalau tujuannya itu untuk menang, artinya Pak Jokowi ingin calon yang dia dukung menang. Menang itu kan bisa menang di putaran pertama, bisa menang di putaran kedua, kan gitu. Ya. Jadi menurut saya ya sebaiknya fokus di itu aja, peluang menangnya itu. Mau putaran pertama, mau putaran kedua, nggak apa-apa gitu kan. Gitu loh. Nah, toh data yang sekarang ada menunjukkan bahwa peluang 02 untuk memenangkan pertarungan itu sangat atau minimal cukup besar, baik di putaran pertama maupun di putaran kedua. Jadi menurut saya ya tidak perlu memaksakan diri melihat ada situasi yang urgent misalnya. Seperti kalau betul dugaan dari Mas Indra bahwa Jokowi melihat ada situasi yang urgent sehingga dia perlu turun langsung itu, ya menurut saya kan pemilu itu nggak ada yang urgent. Yang urgent itu kalau pemilunya mengalami gangguan keamanan, itu kan, gitu loh. Jadi melihat demokrasi itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari negara modern seperti kita, sama seperti kita melihat pembangunan ekonomi. Nah, seringkali kita ini kan menganggap pemilu demokrasi itu seperti gangguan terhadap stabilitas. Kan dipersoalkan misalnya kalau pemilunya 2 putaran nanti biayanya banyak gitu kan. Kan harusnya itu nggak lagi jadi pembicaraan itu. Demokrasi itu adalah bagian sah fundamental dari pembangunan Indonesia. Bukan hanya ekonomi. Ya kan? Itu. Karena bayangkan kita bangun ekonomi sehebat apapun, kalau sirkulasi politik yang tidak berjalan dengan baik, hancur itu ekonomi. Ya kan? Indonesia zaman Soeharto, the miracle of Asia gitu, itu sudah mencapai situasi yang pertumbuhan ekonomi 7%, bahkan bisa lebih gitu kan. Tapi hancur gara-gara Sirkulasi pengelolaan politik. politiknya tidak Ya. benar gitu loh. Jadi maksud saya ya ini kalau boleh kita sebut ya masih belum terlambat sih bagi Pak Jokowi untuk menyatakan bahwa bagi Pak Jokowi untuk tidak menempatkan dirinya pada posisi yang menyulitkan dirinya sendiri gitu. Toh Pak Prabowo-nya peluang menangnya besar gitu kan. Tentu saja itu tidak menutup peluang bahwa calon nomor 1, nomor 3 masih ada kemungkinan menang. Tapi kalau melihat data-data yang ada, peluang Pak Prabowo calon nomor 2 untuk menang itu sangat besar, ya kan? Itu data-data yang ada. Ya, kenapa harus memaksakan diri satu putaran? Itu menurut saya yang kita menurut saya ya berpikir secara sehat aja, secara rileks gitu. Jangan melihat demokrasi pemilu sebagai pertarungan hidup mati. Ini pertarungan maaf ya saya kayak berkhotbah kayak menggurui gitu. Nah, tapi ini concern kepedulian gitu bahwa yang bertarung kan putra-putra terbaik bangsa, sesama anak bangsa. Siapapun yang menang akan mimpin kita semua. Jadi ini bukan pertarungan hidup mati, bukan pertarungan to be or not to be. Karena itu kalau Pak Jokowi berharap mau menang 1 putaran, bagus, boleh aja. Kan itu hak kan? Sama dengan yang lain berharap tidak 1 putaran. Sebetulnya Ibu Mega berharap 1 putaran juga kan, menang Ganjarnya itu. Tapi kalau dari diadu dengan data agak repot kan gitu. Sama dengan pasangan Amin. Nah, tapi kalau ternyata peluang untuk itu belum
eh, apa namanya, belum betul-betul besar, kan peluang untuk menang satu putaran itu kalau dari survei itu bisa terjadi cukup besar kalau angka Pak Prabowo sudah di angka 54%-an dengan asumsi margin of error surveinya 3%. Itu kan, itu angka aman tuh. Kenapa? Kalau dia 54, nanti margin of error-nya misalnya -3, berarti kan 51. Berarti kan peluang menangnya sudah sangat besar di situ. Nah, tapi tapi dengan posisi sekarang memang peluang untuk satu putaran itu ada, tapi tidak pastilah, katakanlah begitu. Tetapi kalau kita lihat jarak elektabilitas antara 02 dengan 01 dan 03, itu jaraknya kan jauh sekali, sampai 20%-an. Ya, itu menunjukkan bahwa ya kalaupun nggak satu putaran, ya 2 putaran kemungkinan besar menang gitu. Kecuali kalau ada perubahan-perubahan yang sangat drastis ke depan, dan itu mungkin saja terjadi di atas kertas. Begitu, Mas Indra. Oke, baik Pak Jaya. Jadi pesannya tadi nggak usah dipaksain, kalau memang nggak cukup satu putaran, bisa 2 putaran ya jalan aja. Toh ini bukan pertarungan hidup mati. Begitu kan ya Pak Jayadi ya? Dan Ya, yang paling kecuali Mas Indra, kecuali kalau itu dianggap pertarungan hidup mati yang saya nggak tahu gitu. yang tadi itu ceritanya sudah diceritakan udah Ferry, kayaknya itu hidup mati, makanya urgent. Mas Indra, saya boleh mengoreksi sedikit guru saya dan senior saya Bang Jain. Silakan. Tapi for fun. Ya. Nggak diseriusin. Tapi Bang Jai udah serius tuh. Ya, memang Enggak. Begini, Bang Jai tadi salah bahwa ini pertarungan putra-putra terbaik bangsa. Yang benar itu, ini pertarungan putra terbaik Indonesia dan putra presiden. Ya, oke. Oke, begini maksud saya melihatnya dari politik elektoral. Udah Ferry. Salah satu cara mengukur putra terbaik bangsa itu adalah siapa yang paling banyak didukung, kan gitu. Terlepas dari proses bagaimana dia masuk ke arena, itu soal lain. Nah, Gagal itu. saya bercanda dijawab serius. Tapi catatan saya Mas Indra ya, jadi Mas Eko, silakan. apakah di luar nanti berimpak pada elektoral macam-macam, komunikasi politik ini karena diucapkan orang yang penting, ada istilah irreversible, tidak bisa ditarik ulang. Waktu juga pendek, berpicu, jadi tidak, untuk menata ulang juga repot. Dia udah menjadi legitimasi statement itu, saya kira statement yang luar biasa dan akan tercatat dalam sepanjang pelajaran komunikasi politik kita. Apa hasilnya ya tergantung dari masyarakat. Masyarakatlah yang saya kira nanti punya kuasa untuk mempersepsi, untuk menentukan reaksinya. Oke, baik Pak Suko, Ferry, Mas Dedi, dan Pak Jayadi, terima kasih ya atas waktunya diskusi. Terima kasih semua, Manjai. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id, dan Anda juga bisa menyaksikannya di kanal YouTube metrotvnews.com. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.